Halo semuanya. Baik, kita akan membahas untuk satu soal 4.2. Bisa dibilang sebagai contoh soal kita. Jadi nanti kalian pada saat pengerjaan tidak terlalu bingung untuk alur pengerjaannya. Oke, kita lihat soal 4.2. Nah, di sini ada beberapa informasi. Oke, di sini ada PT Sonex. Tahun 2020, dia meraih volume penjualannya sebanyak 6 sekian unit, harga jual produk per unitnya sekian, biaya variabel per unitnya sekian, biaya tetapnya sekian, biaya bunganya sekian. Oke, itu aja infonya. Nah, untuk tahun berikutnya, yaitu 2021, perusahaan perlu dana sebesar 100 miliar. Nah, keperluannya memperluas usaha. Cara dapetin 100 miliarnya gimana? Pertama, dia terbitkan obligasi senilai 60 miliar. Oke, dengan kupon atau bunga itu 15%. Fungsinya informasi ini apa? Oke, perusahaan menerbitkan obligasi 60 miliar. Bunganya 15%. Otomatis ada yang namanya beban bunga. Nanti beban bunganya dalam setahun berapa? Yaitu 60M kamu kalikan dengan 15%. Itu informasi untuk tambahan beban bunganya. Oke, sisanya menerbitkan saham biasa yang baru. Berarti 100M dia butuhnya, 60M pakai obligasi, berarti sisanya 40M pakai saham. Nah, 40M pakai saham, harga per lembarnya Rp800. Berarti 40M kamu bagi dengan Rp800, dapatlah jumlah lembar saham yang diterbitkan. Oke. Ekspansi bisnis ini diperkirakan akan meningkatkan volume penjualan sebesar 50%. Jadi volume penjualannya dari 2020 ke 2021 itu meningkat 50%. Harga jual produk dan biaya variabel per unitnya itu tidak berubah. Biaya tetapnya meningkat 18M sekian. Tarif pajaknya 30%, jumlah saham yang beredar tahun 2020 sebanyak 225 juta lembar. Oke, ada 3 poin yang ditanyakan. Pertama, berapa DOL, DFL, DCL, dan BEP sebelum ekspansi atau tahun 2020. Yang B itu ditanyakan untuk 2021. Nah, yang C itu ditanyakan EPS-nya, earning per share, tahun 2021 setelah ekspansi. Oke, kita coba kerjakan. Baik, hal pertama yang selalu saya lakukan adalah kita tulis apa yang diketahui di soal. Pertama, itu dari tahun 2020 dulu. Volume penjualannya 160 juta. Harga jualnya Rp1.250 per unit. Berarti otomatis penjualannya ini kalian kalikan. Volume penjualan kalikan harga jualnya. Dapatlah 200M. Kemudian biaya variabel per unitnya itu Rp500. Berarti biaya variabelnya berapa? Rp500 kalikan dengan kuantiti penjualannya, yaitu 160 juta, hasilnya 80M. Biaya tetapnya 88 juta, 88,125M. Biaya bunganya 8,6M. Oke. Pajaknya tadi dikatakan 30%, kemudian jumlah saham beredarnya itu 225 juta lembar. Oke, itu data awalnya. Nah, perusahaan melakukan ekspansi. Ekspansi ini mengakibatkan ada tambahan apa aja sih? Oke, pertama dikatakan ada kenaikan volume penjualan sebesar 50%. Oke. Kemudian biaya tetapnya. Oke, saya dari awal deh, sorry. Saya dari awal aja biar nggak bingung. Nah, ini data 2020 sudah diketahui. Kemudian di tahun 2021 kan rencananya ekspansi. Butuh dana 100M. Saya tambahkan di sini, saya tuliskan 100M. Untuk keterangan aja, 60M dari obligasi, 40M dari saham. Oke. Kemudian
obligasinya itu 60M, kuponnya 15%. Berarti bunganya berapa? Kan 15% nih. Nanti 60M kali 15% sama dengan 9 miliar rupiah per tahunnya. Berarti ada tambahan beban bunga karena kita terbitkan obligasi. Nah, bunganya itu setahun itu 9M. Dapat dari obligasi dikalikan dengan tarif bunganya. Baik, lanjut. Kemudian menerbitkan saham 40M berarti terbitin saham. Ya, 40M dia terbitin saham harganya 800. Berarti kalau dibagi itu dapatlah 50 juta lembar saham. Nah, berarti dari sebelumnya kan beredar 225 juta nih. Setelah ekspansi ada tambahan 50 juta lembar. Seperti itu. Harga jualnya tidak berubah, biaya variabel ini tidak berubah, biaya tetapnya naik 18 sekian. Di sini kenaikan biaya tetap 18,375 M. Oke, sisanya sudah tidak ada. Nah, dari perubahan data ini kita kalkulasikan kembali untuk data yang baru tahun 2021. Volume penjualan naik 50%. Berarti dari yang 160 juta naik 50% menjadi 240 juta. Harga jualnya masih sama, penjualannya otomatis berubah. Nanti kalikan ulang kuantitinya dengan harga jual. Biaya variabel per unit masih sama, biaya variabelnya kamu kalkulasi juga volume penjualan kalikan dengan biaya variabel per unitnya. Biaya tetap ada kenaikan, berarti tahun 2020 ditambah dengan kenaikan biaya tetap akibat ekspansi. Biaya bunga juga berubah karena ada penerbitan obligasi. Jadi ada beban bunga yang baru, ada tambahan. Teksnya masih sama, nah saham beredarnya jadi berapa? Yaitu 275 juta lembar, seperti itu. Baik, kita kerjakan yang poin A dulu. Kita cari degree of operating leverage-nya. Ini saya freeze aja biar lebih enak dilihat. Oke. Kita cari yang A dulu, degree of operating leverage. Oke. Degree of operating leverage ada berapa rumus sih? Kita coba lihat. Baik, di sini ada 2 rumus, pertama sama kedua. Nah, Pak, boleh nggak saya pakai rumus yang pertama? Sebenarnya boleh. Ya, sebenarnya boleh. Namun, perubahan di sini terjadi itu bukan hanya karena perubahan volume penjualan, melainkan ada perubahan si biaya tetap. Jadi tidak murni dari perubahan volume penjualan. Oleh karena itu, kita hindari untuk rumus yang pertama. Ya, jadi kita pakai rumus yang kedua ini. Penjualan kurangi biaya variabel, dibagi penjualan kurangi biaya variabel, kurangi biaya tetap. Nah, diminta kan yang pertama hitung untuk yang 2020 dulu. Nanti kita masukin data yang 2020. Oke, penjualan saya langsung munculkan aja. Datanya dari sini ya, 2020 ya. Jadi penjualan kurangi biaya tetap variabel, kemudian di bawahnya penjualan kurangi variabel, kurangi biaya tetap. Nah, kalian kalkulasikan, dapatlah di sini hasilnya itu 3,76. Berarti dolnya 3,76. Oke, lanjut ke DFL. Kita lihat DFL ada rumus apa aja. Baik, ada 3 di sini. Nah, sekali lagi, rumus yang pertama itu dihindari aja, karena perubahannya itu tidak murni dari, yang tadi kan tidak murni dari biaya tetap. Nah, maka untuk rumusnya, antara pakai yang kedua atau yang ketiga. Kita lihat di soal itu, tidak diketahui adanya pembagian dividen. Berarti untuk yang rumus ketiga kita hindari. Nah, kita pakai rumus yang kedua. Oke, berarti EBIT dibagi dengan EBIT dikurangi bunga. EBIT-nya berapa? Yaitu 31
31,875 M. Dapat dari mana? Yaitu penjualan kurangi biaya variabel dan biaya tetapnya. Oke, berarti dibagi EBIT dikurangi dengan I-nya adalah bunga. 8,6 M ditotalkan, dapatlah DFL-nya 1,37. DCL itu simple, berarti DOL kalikan dengan DFL-nya aja. Kamu pakai rumus yang lain juga boleh, ya hasilnya harusnya sama. Oke, kalian pakai ini juga boleh. Jadi lebih simple, DOL kalikan dengan DFL-nya. Hasilnya 5,16. Lanjut, BP. Semoga kalian tidak lupa rumusnya untuk si BP. Nah, kita coba hitung. Fixed cost-nya itu 88.125, price-nya itu 1.250, variable cost per unitnya 500. Oke, kita masukin ke dalam rumus, kemudian kita dapatlah BP-nya itu 117.500.000 unit. Dalam unit, kalau dalam rupiahnya berarti saya pakai rumus yang lain. Fixed cost-nya kita masukkan 1 kurangi variable cost dibagikan dengan sales-nya. Oke, dapatlah BEP dalam 1 rupiah yaitu 146 M sekian. Itu tahun 2020. Nah, tahun 2021 saya pakai rumus yang sama, kemudian saya masukin data yang di sebelah sini. Oke, saya tidak jelaskan panjang lebar, saya masukin angkanya. Oke, dapatlah DOL-nya 2,45, DFL-nya dapatlah 1,31. Oke, EBIT ya sama sih. Itu kamu kurangi si penjualan, kurangi dengan biaya variabel, kurangi dengan biaya tetap. Dapatlah EBIT-nya. Oke, berarti DFL-nya 1,31. Kemudian DCL, berarti DOL kalikan dengan DFL-nya 2,45 kalikan dengan 1,31. Dapatlah 3,22. Kemudian hitung untuk si BEP per unitnya. Per unit. Nah, ini saya masukin langsung. Ingat ya, datanya pakai yang 2021. Ini yang poin B. Dapatlah BEP-nya 142 juta unit. Lanjut. Untuk BEP dalam satuan rupiah, kita masukkan juga ke dalam rumus. Dapatlah 177,5 M. Itu jumlah BEP-nya. Nah, soal berikutnya ditanyakan. Kita lihat mana soalnya. Oke, ditanyakan berapa EPS setelah ekspansi. EPS cara mencari adalah earning per share. Berarti earning atau laba yang tersedia untuk saham biasa dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Saham biasa yang beredar. Oke, berarti pertama kali kita hitung dulu untuk si labanya. Berarti pakai data yang 2021, saya masukin sini sales dikurangi variable cost sama dengan contribution margin, dikurangi dengan fixed cost, dapat EBIT, kurangi dengan bunga, dapatnya EBT, kurangi tax, itu 30%, kalikan dikurangi, dapatlah earning after tax. Karena tidak ada dividen preferen, saham preferen, berarti langsung kita pakai angka 39,13 M ini. Oke, kemudian kita masukin dalam rumus EPS, earning after tax dibagi dengan jumlah saham beredar. Saham beredarnya berapa? 275 juta lembar. Oke, dapatlah 142,29 rupiah. Itu earning per share-nya. Ya, jadi seperti itu pembahasan untuk soal 4.2. Intinya gini, kalian harus pisahkan dulu mana yang data tahun yang pertama, mana data yang tahun kedua. Nah, perubahan datanya apa aja? Perlu diingat juga, kalau misalnya terbitkan obligasi, efeknya apa? Yaitu muncul namanya beban bunga. Kalau terbitin saham, berarti kan share kamu makin bertambah atau lembar sahammu makin bertambah. Ya, otomatis pengaruh ke hitungannya EPS pada nantinya. Oke, jadi seperti itu. Ya, intinya data tahun pertama kalian tahu,
Data tahun keduanya kalian tahu, bisa tentukan mana yang naik, mana yang turun, mana yang berubah, dan sebagainya. Kayak gitu. Berarti kalian tinggal melanjutkan soal 41 sama 43. Soal 41 saya rasa tidak ada yang perlu ditekankan. Saya coba lihat sebentar. Tidak ada yang perlu diiniin sih. Oke, normal sesuai dengan contoh soal lah kalau ini. Paling yang soal 4.3. Nah, di sini ada data perusahaan 2 tahun. Oke. Net sales berarti penjualan bersih. Nah, ada yang namanya BBBL, BTKL, sama BOP. General and Admin Expense berarti itu biaya admin umum. Dan Sales Expense berarti beban pemasaran atau penjualan. Nah, kalau misalnya ditanya fixed cost-nya berapa? Tentu kalian bingung dong fixed cost-nya berapa. Oleh karena itu, di bagian bawah sini sudah ada data persentasenya. Jadi dari biaya-biaya yang bersangkutan, fixed cost-nya berapa, variable cost-nya berapa. Nah, itu perlu kalian hitung terlebih dahulu. Jadi nanti baru dapat totalnya, variable cost totalnya berapa, fixed cost totalnya berapa. Kayak gitu. Oke, yang pertama ditanyain itu BEP, DOL, DFL, DCL tahun 2021. Kemudian apa yang terjadi jika penjualan perusahaan naik 30%? Efeknya apa terhadap EBIT dan EPS? Kalau EBIT berarti penjualan ke EBIT kita pakai apa? Penjualan ke EBIT berarti kita pakainya itu hasil dari DOL. Jadi penjualannya naik berapa, berarti EBIT-nya juga naik sesuai si DOL-nya. Dikalikan dengan DOL. Nah, kemudian efek penjualan terhadap EPS. Kalau penjualan terhadap EPS berarti pakai apa? Yaitu pakai si combination leverage. Kalau EBIT ke EPS baru pakai financial leverage. Kayak gitu. Oke. Berikutnya, nah tahun 2022 nih, dia melakukan ekspansi. Berarti kurang lebih kayak soal 42. Nanti kalian coba tuliskan dulu berapa persen yang pakai obligasinya berapa duit, sehingga menimbulkan beban bunga yang berapa. Oke. Kemudian ini beberapa data untuk biaya-biaya yang naik atau biaya yang beda dari 2021 menuju ke 2022 karena ada ekspansi. Setelah itu kalian diminta hitung untuk si DOL, DFL, DCL, sama BOP tahun 2022. Nah, yang terakhir, ditinjau dari sudut operating profit margin, berarti kalian hitung persentasenya, dan contribution margin, kalian hitung persentasenya juga, pakai CM dibagi dengan sales-nya. Nah, kalian lihat persentasenya, lebih gede mana? 2021 atau 2022? Setelah kalian hitung, kalian sampaikan satu kesimpulan, apakah ekspansi ini patut untuk dilaksanakan. Kayak gitu. Oke, selama mengerjakan untuk soal 41 dan 43-nya, dikumpul di pertemuan berikutnya. Kumpul di jam berapa, nanti diinfokan di Google Classroom. Oke, jika ada penjelasan yang kurang kalian pahami, boleh ditanyakan kepada saya ya, seperti biasa. Saya akhiri videonya, sekian dan terima kasih.